semuanya, selamat datang di Wow ya, we answer what you update. Nah, sebelum kita lanjut ke video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan yang terupdate dari kita. Betul. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang Clubhouse, aplikasi yang konsepnya ini tuh kayak wow, booming banget nih, booming banget zaman-zaman sekarang gitu, hits banget lah. Jadi Clubhouse ini tuh aplikasi yang konsepnya penggunanya itu tuh hanya mendengarkan suara gitu, hanya mendengarkan suara dari suara untuk berdiskusi ya, ruang diskusi gitu. Hanya mendengarkan suara dari partisipan yang bergabung dalam ruang perbincangan. Jadi kayak misalnya ada topik apa nih, ntar kita bahas di situ, ngomongin segala macam gitu. Nah, menurut kalian ini ini tuh aplikasi ini tuh unik atau biasa aja sih? Mungkin kita dengar dari yang udah main dulu. Saat ini yang main hanya Vero. Kita apa unik atau enggak? Unik atau biasa aja? Apa yang membuat kayaknya menarik gitu sehingga boom? Iya, aku nggak belum siapin jawabannya. Iya, belum siapin jawabannya. Mungkin tampilannya kali ya, tampilannya nggak sih? Gitu. Tampilannya atau karena kayak orang-orangnya kan kita lihat kan orang-orangnya, ini artis-artis nih gitu kan, Clubhouse gitu. Ih, gue gabung sama Clubhouse artis. Ih, ceritanya gue belum pakai Clubhouse sama. Gue sendiri. Atau mungkin maksudnya kenapa sampai akhirnya lu mau download Clubhouse? Disuruh. Oh, disuruh sama. Jadi cowok gue nyuruh gue download Clubhouse gitu karena dia duluan tuh yang tahu Clubhouse. Gue tadi nggak tahu Clubhouse. Terus dia yang buka room pertama kali. Jadi dia buka room sama teman-temannya dia, fotografer, terus ada influencer juga kayak gitu. Terus waktu itu banyak juga yang join waktu itu. Nah, menurut gue unik atau enggak? Menurut gue sih biasa aja ya, karena ya sama kayak lu nge-zoom aja gitu atau kayak lu ya platform-platform lainnya aja, cuman bedanya ini nggak pakai gambar. Dan juga kalau di situ uniknya paling apa ya, setiap partisipan yang masuk tuh kita nggak bisa langsung ngomong gitu, jadi lu mesti raise hand dulu. Kalau misalnya dilihat sama si hostnya baru lu bisa ngomong gitu. Tapi menurut gue ya sama aja, Zoom juga bisa kayak gitu kan. Kalau seandainya lu kayak mute all partisipan, lu nggak bisa mute unmute sembarangan gitu kan. Jadi menurut gue sih biasa aja sih, menurut pandangan gue ya gitu. Tapi lebih ke ini nggak, maksudnya kayak eksklusif kan, dia katanya kan bisa main kalau ada yang invite doang kan, atau ada yang jadi dia memang cara kerjanya itu udah kayak PR-nya Clubhouse gue ya. Jadi memang dia tuh kalau misalnya, jadi gue pun bisa bikin akun Clubhouse tuh karena gue di-invite gitu. Kalau lu nggak di-invite, lu akan masuk waiting list gitu. Jadi setiap account itu punya 2 kesempatan untuk invite orang lain. Gitu. Jadi cuma bisa invite orang 2 kali. 2 kali doang batasnya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang nggak sembarang orang bisa main lah. Iya, kayaknya gitu. Invite temennya. Karena kalau lo sengaja gitu download terus lo bikin account, itu tuh jatuhnya lo nanti waiting list gitu. Jadi lo nggak akan bisa langsung akses fitur-fiturnya si Clubhouse itu gitu. Dan cuma pengguna phone ya. Saat ini kan mau dibikin Pak, sabar saja nanti juga keluar. Oh, ada. Tapi baik juga sih, eksklusif gitu. Jadi di Clubhouse itu perbincangannya bagus-bagus gitu. Nggak ada yang hanya peninggi badan gitu kan. Iya sih, memang sih. Ini juga nggak ada ngeri sih kalau ngeliat di Instastory itu teman-teman. Memang sejauh berapa minggu, udah 2 minggu ini gue download Clubhouse, memang topik-topik yang dibicarakan tuh topik-topik yang berat-berat gitu. Berarti maksudnya sebenarnya kalau gue bisa bilang, kalau misalnya cukup gue denger ya, itu misalnya sebenarnya cukup unik gitu. Maksudnya meskipun memang banyak platform lain macam misalnya Instagram atau misalnya sekarang kan webinar via Zoom gitu. Maksudnya itu kan sebenarnya sama aja ya. Kita mau nanya ya kita tinggal nanya, nanti dijawab gitu kan. Tapi maksudnya yang bikin unik adalah karena speakernya itu nggak hanya speaker biasa gitu, tapi memang mereka sangat ahli dalam bidangnya, makanya mereka dan mungkin beberapa rekannya bikin topik itu gitu ya. Jadi ya sebenarnya cukup uniknya seperti itu. Perkembangannya tuh cukup cepat banget gitu. Maksudnya cukup melejitnya tuh cepat banget gitu. Kayak April tahun lalu itu tuh kayak baru 3,5 juta download gitu. Terus awal Februari tuh 8,1 juta download, dan sekarang gitu itu tuh langsung 10 juta gitu. Jadi misalnya ini cepet banget gitu kan. Nah, menurut kalian ini tuh bakalan bertahan lama nggak sih? Atau ya cuman hype tenar semata aja gitu? Menurut kalian gimana? Menurut pakar Clubhouse mungkin? Buset! Selalu salah ya episode ini. Aduh, sedih loh ini saya loh.
tadi kan gue bilang ini sama aja kan kayak fitur-fitur lainnya kan, kayak Zoom, kayak Google Meet gitu-gitu kan. Yes. Kayaknya kalau seandainya dia nggak ada fitur lain yang lebih menarik, menurut gue akan sama aja deh. Setuju. Kayak bakal ya booming sama di awal gitu. Iya, mungkin kayak bakal jadi hype di awal aja, tapi sebenarnya ya nanti kesana-kesananya juga bakalan tenggelam juga kalau seandainya nggak ada itu ya, nggak ada improve dari Clubhouse-nya atau gimana gitu. Iya. Oke. Bisa jadi juga si Clubhouse ini nanti punya kompetitor yang sama. Kan makin lama kan makin berkembang, pasti ada aplikasi lain yang ini menawarkan kelebihan apa tuh lebihnya dari si Clubhouse itu. Tuh. Apalagi kalau nanti udah masuk Android, udah buyar semua. Seluruh rakyat dunia udah make kan gitu, udah bisa make gitu ya. Kayaknya udah jadi hal yang biasa lagi gitu. Mungkin karena sekarang masih eksklusif iPhone gitu kan. Udah makin udah makin Jadi bahaya. yang B aja mungkin jadi B lagi. Iya. Clubhouse-nya bukan CEO lagi gitu, mamang gitu. Lagi Clubhouse. Mamang Tukang rujak, bagaimana cara membuat rujak yang bagus? Aduh, mamang. tapi siapa tuh kayak gitu orang luar negeri tertarik sama rujak. Iya benar. Bisa jadi. Yes, setuju. Silakan. Oke. Karena mungkin tadi fiturnya Clubhouse nggak jauh dari radio gitu, cuman audio gitu, apalagi banyak influencer atau banyak artis gitu. Nah, apakah ini bakal tren Clubhouse ini bakal matiin radio nggak sih gitu? Menurut gue kayaknya untuk sampai saat ini kali ya, kayaknya sih enggak deh. Karena maksudnya somehow radio ini sampai sekarang pun masih ada gitu. Maksudnya ya kayak macam dengerin musik tuh udah nggak perlu radio, lu bisa ke Spotify, lu bisa ke YouTube gitu kan. Maksudnya bebas deh lu mau dengerin apa gitu kan. Maksudnya jadi menurut gue si radio ini meskipun sosmed udah berkembang banget tetap ada aja, dan nggak semua orang, maksudnya kayak mungkin di beberapa orang yang nggak terlalu hype dengan gadget, yang nggak terlalu jago teknologi gitu kan, maksudnya mereka masih butuh dengerin radio gitu kan. Maksudnya kayak entah misalnya supir angkot misalnya kayak gitu kan, kadang mereka dengerin radio kayak gitu-gitu kan. Nggak keburu ya sebenarnya Spotify kan nyetir gitu. Ya kayak gitu kan. Jadi maksudnya menurut gue kayak sih nggak akan mematikan, tapi malah gue mikir mungkin si radio ini pada akhirnya justru juga punya Clubhouse sendiri mungkin, yang dimana akhirnya pembicaraan di Clubhouse di broadcast lewat radionya mereka. Oh. Gitu. Saya ya mungkin itu bisa malah jadi salah satu cara supaya ya radionya nggak mati, tapi dia juga tetap jalan. Ikutin tren juga. Benar. Bisa juga kayak di mixing gitu, jadi mungkin bisa juga kayak di Clubhouse emang kayak apa tuh siaran radio jadi di Clubhouse dipindah ke situ. Jadi kayak kamu ngapain ngerasain mau kirim salam gitu. Pesen cuma mau kirim salam ya gitu. Salam buat yang lagi mendengarkan. Bisa juga. Dengan 10 juta download, download ya, dengan 10 juta download terus bakal ada di Android gitu, terus banyak kompetitor lain bakal bikin semacam Clubhouse. Nah, kira-kira medsos yang seperti ini bakal bertahan lama nggak sih gitu? Yang tipenya mungkin audio chat doang gitu ya, cuman audio doang, itu bakal bertahan nggak sih gitu? Dengan bakal ada di Android, bakal ada kompetitor lainnya gitu. Enggak, gue aja udah lama nggak buka-buka Clubhouse. Buka lagi ya? Iya, kayak baru-baru doang, mungkin enggak. Ya, tapi menurut gue kayaknya pada dasarnya tuh orang Indonesia kan emang seneng cek ombak kan ya. Jadi apa yang baru booming semua juga download gitu kan, pengen tahu kayak apa ya. Maksudnya nanti ujung-ujungnya menurut gue ya yang bertahan adalah ya yang memang suka dengan teknologi seperti itu. Betul. Gitu loh, yang nggak perlu dengerin yang nggak perlu lihat muka gitu kan. Maksudnya ya udah gue cukup denger aja gitu. Menurut gue ya mungkin akan bertahan untuk mereka yang memang perlu gitu, atau mungkin memang orang ini kan maksudnya bisa dibilang memang sejauh ini ya. Clubhouse itu kan kayak memang orang yang sangat berskill sekali gitu kan. Jadi ya kayaknya kalaupun nanti udah masuk di Android gitu, atau mungkin misalnya udah bebas di download di mana-mana, ya yang memang butuh hal itu gitu, yang memang pengen tahu pengetahuan lebih lagi, punya new knowledge yang akan pakai. Tapi kalau enggak ya mungkin macam gue kayak Instagram aja udah Instastory scrolling gitu kan kayaknya gitu sih. Ya gitu, pasti setiap medsos yang namanya medsos pasti punya kompetitor. Benar. Ya paling nanti mungkin kedepannya bakal semakin bersaing gitu, menunjukkan kualitas gitu. Dan ya memang benar yang bertahan pasti orang-orang yang suka sama fitur itu.
Ya, kayak kalau gua nggak terlalu suka sih fitur itu, makanya kayak udah nggak dibuka-buka Udah. lagi tuh. Ya kan, Udah kita berapa mah minggu? di anak Instagram. Iya, benar. Scrolling. Iya, benar. Instagram lo udah lah. Instagram endorse. Endorse apaan? Nah, terus katanya dengar-dengar nih Clubhouse ini tuh sempet diretas gitu. Jadi kayak Wow. ada satu room yang lagi aktif gitu ya. Itu percakapannya disiarkan lagi gitu secara nggak ketahuan. Jadi percakapannya kayak tiba-tiba disiarkan lagi gitu. Harusnya kan nggak tuh, harusnya kan itu private. Tapi ternyata Iya. diretas dan disiarkan lagi gitu tanpa sepengetahuan pihak Yang ada itu di gitu itu, kan. ya. Nah, itu menurut kalian ini membahayakan nggak sih untuk mereka-mereka ini gitu? Bahaya lah, privasi soalnya. Iya benar. Privasi disebar. Tanpa izin ya itu bahaya dan maksudnya merugikan sih tentunya. Jadi kayak nggak nyaman juga pihak yang Heeh. bersangkutan. Iya. Betul. Bahaya. Indonesia nih, nggak mungkin luar negeri. Indonesia nih yakin. Yang kayak gini nih. Yang mau apa nih? Wah, ini topiknya mahal nih, kok gratis. Iya, gua rekam mah. Pembajakan. Indonesia emang jagonya. Nggak mungkin ini di Amerika. Indonesia. Nah, kalau seandainya dalam waktu dekat di pengguna-pengguna Android nih udah rilis nih Clubhouse nih, kira-kira selain gua nih kan ini saat ini kan baru gua ya yang pakai Clubhouse, kira-kira kalian bakal install aplikasi ini nggak sih? Bakal kepo gak? Kalau udah muncul di Android sih gua nggak install sih. Enggak. Ayo. Sorry, Mau semuanya teman-teman boleh tahu kalau HP saya kentang. Ya. Kalau gue cukup tertarik sebetulnya, tapi maksudnya ya gue pun akan ikut untuk topik-topik yang memang Perlu ya? Iya, yang memang menarik gitu. Karena maksudnya so far kan Clubhouse ini nggak bayar kan? Enggak. Gitu kan. Maksudnya ya kalau misalnya memang ada topik yang menurut gue bisa menarik banget yang sehubungan dengan skill gue, menurut gue kayak ini kesempatan baik gitu loh. Tapi memang Mungkin waktunya nggak banyak lah ya. Gitu. ya mungkin waktu-waktu tertentu menurut gue sih cukup oke sih untuk mengembangkan skill ya kayaknya. Iya. Itu dia pembahasan kita tadi tentang sosial media yang saat ini sedang hits di kalangan para pengguna iPhone user. iPhone. Udah pulang dulu Android. Oke, itu dia tadi pembahasan kita tentang sosial media Clubhouse yang saat ini sedang hits banget gitu ya. Sampai jumpa di episode-episode kita berikutnya. Bye-bye. Bye bye.